Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bislami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, langsung saja. Kewajiban menuntut ilmu, mengembangkan dan mengamalkannya. Perintah menuntut ilmu dalam Islam. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ilmu yang wajib dicari seorang muslim ada 3, sedangkan yang lainnya akan menjadi fadlun atau keutamaan. 1. Ayatul muhkamatun, ayat-ayat Al-Quran yang menghukumi. 2. Sunnatun qaimatun, sunnah dari al-hadis yang menegakkan. 3. Faridatun akilah, ilmu bagi waris atau ilmu faraid yang adil. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim, dan orang yang meletakkan ilmu kepada orang yang belum ahlinya, orang yang enggan untuk menerimanya, dan orang yang menertawakan ilmu agama, seperti orang yang mengandungi beberapa babi dengan beberapa permata dan emas. Hair Ibnu Majah Al-Bahiki, Anas bin Malik dan lain-lain serta Al-Mundari. Juga pada hadis Rasulullah yang lain, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Dalam hadis ini kita tidak dituntut mencari ilmu ke Cina, tetapi dalam hadis ini Rasulullah menyuruh kita mencari ilmu dari beberapa penjuru dunia. Walaupun jauh, ilmu harus tetap dikejar. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah orang Islam yang belajar suatu ilmu kemudian diajarkan ilmu itu kepada orang lain. B. Keutamaan orang berilmu. Orang yang berilmu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah dan masyarakat. Al-Quran menggelari golongan ini dengan beberapa gelaran mulia dan terhormat yang menggambarkan kemuliaan dan ketinggian kedudukan mereka di sisi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dan makhluknya. Mereka digelari sebagai Al-Rasikhun fi Ilm, Al-Imran ayat 7. Dalam surah Al-Imran ayat ke-18, Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu. Tak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Peringatan Allah dan Rasulnya sangat keras terhadap kalangan yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu. Sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dikhianati Allah dan dikhianati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Al-Baqarah 159. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyembunyikan ilmu akan dikendali mulutnya oleh Allah pada hari kiamat dengan kendali dari api neraka. Hair Ibnu Hibban di dalam kitab Sahih beliau. Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Zahabi berpendapat bahwa hadis ini sahih. C. Kewajiban mengamalkan ilmu. Banyak orang menuntut ilmu yang tidak diamalkan. Ilmunya menjadi sia-sia, hanya digunakan untuk menunjukkan kehebatan dan keutamaan dirinya, serta untuk tujuan yang berbau keduniaan. Amalan ilmu, bila engkau ingin berselamat dari azab Allah. Dalam mengamalkan ilmu, kita harus memperhatikan hal-hal berikut diantaranya. 1. Jangan melihat tempat dan waktu dalam mengamalkan ilmu.
2. Meskipun sedikit amalkan ilmumu. 3. Janganlah menggunakan masa tua dalam mengamalkan ilmu. 4. Jangan beranggapan ilmu itu bisa mengangkat derajatmu bila tanpa diamalkan. D. Kedudukan ulama dalam Islam. Para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan menera kebaikan, juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan al-akhyar, orang-orang yang penuh dengan kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Dengan ilmunya, para ulama menjadi tinggi kedudukannya dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, apakah semua orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Dan firman-Nya Azza wa Jalla, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Para ulama itu adalah pewaris Nabi, dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu, dan pewaris sama kedudukannya dengan yang mewariskannya. Maka bagi pewaris mendapatkan kedudukan yang sama dengan yang mewariskannya itu. Mereka berkedudukan seperti rasul-rasul antara Allah dan hamba-hambanya dalam memberikan nasihat, penjelasan, dan petunjuk, serta untuk menegakkan hujah, menepis alasan yang tidak berdalil dan menerangi jalan. Para ulama telah mewarisi ilmu yang telah dibawa oleh para nabi dan melanjutkan peranan dakwah di tengah-tengah umatnya yang menyuruh kepada Allah dan ketaatan kepadanya, juga melarang dari perbuatan maksiat serta membela agama Allah. Thank you.